Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia podcast horor, kembali lagi bersamaku Dwi Widianti. Setelah kita menyelesaikan cerita dari Mbak Vivit yang berjudul Pembalasan Mantan, itu kan sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan cerita yang selanjutnya, karena cerita ini juga gak kalah serem, dimana cerita ini tentang ritual iblis yang ditulis oleh penulis malam 94. Kalian bisa follow Twitternya di akun @penulismalam94, dan kalian juga bisa follow Instagram aku di @dwiberry supaya kita semakin kenal dan semakin akrab. Dan terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama cerita horor terbaru dari aku yang pastinya bikin kalian ketagihan. Oke teman-teman, gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kejadian ini masih berawal dari terjunnya Ajeng ke dalam jurang hitam dunia prostitusi. Ajeng, gadis cantik, lugu, seolah menjelma menjadi singa betina yang buas mencari mangsa ketika ia dihadapkan dengan suasana glamornya ibu kota. Ajeng sudah memiliki tekad kuat untuk itu. Bisa merubah nasibnya semudah ia membalikkan telapak tangan. Ajeng melakukan segala cara, dari mulai ia rajin melakukan perawatan kecantikan untuk menaikkan harga dirinya, dan untuk menunjang jualannya kepada lelaki hidung belang. Ajeng pun sampai harus mendatangi dukun. Di awal part mungkin saya sudah menjelaskan hal-hal goib apa aja yang digunakan oleh Ajeng tersebut. Dari mulai memakai susuk, meneteskan air guna-guna di kedua mata Ajeng, atau ritual ini digunakan untuk menarik lelaki hidung belang hanya dengan satu kedipan mata, sampai dengan ritual kontrak kerjasama dengan jenglot supaya Ajeng mendapatkan uang yang lebih dan lebih lagi. Mbak seolah tidak pernah merasa puas dengan yang sudah ia dapat. Ajeng kala itu sampai nekat melakukan ritual iblis di Kepulauan Seribu, tepatnya di salah satu makam keramat yang ada di sana. Di sini makamnya saya sembunyikan dulu aja ya, makam siapanya, karena ada golongan manusia yang memang berniat untuk berziarah dengan tujuan baik, ada pula sebaliknya. Dan kisah ini diangkat dari kisah nyata ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Masih berlatar cerita di tahun 2017. Nama Ajeng yang melejit di dunia prostitusi membuat beberapa pesaingnya mengirimkan segala bentuk guna-guna kepada Ajeng. Hal itu disebabkan karena seringkali Ajeng merebut lelaki hidung belang mereka, dan juga sikap arogansi Ajeng. Ajeng sampai harus bolak-balik ke dukun untuk ia bisa menyerang kembali para pesaingnya itu dengan kiriman guna-guna yang tak kalah saktinya. Di suatu ketika sang dukun yang pernah menyarankan Ajeng untuk melakukan kontrak perjanjian dengan jenglot kembali memberikan opsi pilihan lain. Kamu akan bisa lebih terkenal di dunia hitam prostitusi kalau kamu melakukan ritual iblis ini. Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi, Ajeng, ucap si dukun dengan pasti. Udah, langsung aja sebutin apa persyaratan yang harus saya lakukan supaya saya bisa semakin terkenal dan tidak ada saingan lagi, Mbah, jawab Ajeng menantang si dukun. Baiklah Ajeng, apa kamu siap jika harus pergi ke Pulau Seribu tepat di malam 1 Suro? Tak hanya itu, kamu pun harus mau bersetubuh dengan penghuni yang ada di sana. Apabila ritual ini berhasil, terang si dukun sambil menatap tajam mata Ajeng. Halah Mbah, saya ini sudah biasa bersetubuh dengan manusia. Masa saya harus keberatan kalau hanya itu saja persyaratannya? Bagi saya, apapun akan saya lakukan supaya saya ini bisa kaya raya, Mbah, sahut Ajeng menatap menerima persyaratan si dukun. Baiklah, kebetulan 1 minggu ke depan bertepatan dengan malam 1 Suro. Ini adalah waktu yang pas untuk melakukan ritualnya. Bawakan juga seekor ayam cemani dan bunga setaman yang nanti akan berjelaskan pada kegunaannya. Beberapa hari kemudian, tiba saat Ajeng menemui si dukun untuk melakukan ritual. Malam itu, tepat di jam 11, Ajeng membuat janji temu dengan si dukun dan salah seorang pria yang akan siap mengantar mereka berdua ke Pulau Seribu. Si dukun berbisik-bisik kepada Ajeng. Ajeng, apa kamu sudah membawa semua persyaratan yang saya pinta? Tanya si dukun sebelum mereka berangkat.
Ajeng mengangguk dan mengacungkan jempolnya, menandakan semua sudah ia siapkan. Di tengah perjalanan, barulah Ajeng ketahui jika pria 40 tahun tersebut adalah seorang calon iblis atau marketing dajjal atau perantara orang yang akan mengantarkan calon pengguna pesugihan ilmu hitam kepada si Kuncen. Semua sudah dipersiapkan oleh pria itu dari mulai perjalanan dari rumah si dukun sampai dengan naik perahu boats sampai dengan Pulau Seribu. Saat setibanya di pulau tujuan, Ajeng melirik jam di tangannya sudah menunjukkan hampir pukul 1 malam. Sejujurnya, ketika perahu boats itu menepi, Ajeng merasa tubuhnya seperti ditindih oleh sesuatu yang berat dan kepalanya agak pusing. Rasa penasaran dan berani yang sebesar gunung seketika menciut manakala Ajeng merasa desiran angin dingin di pulau itu menusuk ke semua persendian. "Hei, Ajeng, kamu jangan cuma melamun, ayo ikuti saya," ajak si dukun sambil menepuk bahu Ajeng. Ajeng yang terhenyak pandangannya berusaha bergerilya mengamati suasana malam itu yang benar-benar sangat minim penerangan. Bahkan tak ada cahaya lampu penerangan jalan mereka. Beruntung si pria yang mengantarkan Ajeng beserta si dukun sudah mempersiapkan senter redup di tangan kanannya. Kedatangan mereka langsung disambut dengan para penunggu di pulau itu. Suara sahutan burung hantu dan jangkrik menemani langkah mereka menyusuri jalan yang kanan kirinya hanya dihiasi pepohonan rindang. Sekitar 10 menit mereka berjalan. Si pria memberi isyarat jika ini adalah tempatnya. "Kita sudah sampai, ini tempatnya," tunjuk pria yang sebut saja Mr. X ke sebuah makam Belanda tua. Tiba-tiba muncul suara, "Selamat datang kalian," ucap seorang kakek-kakek berjalan dengan tongkat dan pakaian serba hitam. Si dukun kemudian mendekati kakek-kakek yang sebenarnya sampai sekarang Ajeng tidak tahu dari mana datangnya. Karena di sekeliling pulau itu hanya ada pohon-pohon besar tanpa ada rumah warga. Si dukun memberi isyarat dengan kedipan mata yang dibalas sanggukan kepala oleh si kakek, dan kemudian mereka berdua berbisik-bisik. "Baiklah Ajeng, saya sudah mengerti apa maksudmu datang ke sini. Jika kamu belum tahu, dukunmu itu adalah anak muridku yang kini membuka praktek perdukunan di kota." "Ternyata kamu ini pemberani juga ya Ajeng. Bisa sampai ke sini karena hanya ingin kaya dan tersohor dari dunia prostitusi," ucap si kakek itu sambil menatap Ajeng. Ajeng selalu membatin, "Oh, ternyata kakek itu adalah guru dari Simbah Dukun. Baiklah, semoga ilmunya bisa 100 kali lebih dahsyat," ucapnya dalam hati. Si kakek sebut saja Kuncen tiba-tiba berjalan ke sebuah pohon dan ia membawa sesuatu yang telah diamati. Itu adalah sebuah tengkorak kepala kambing. "Ajeng, sekarang berikan ayam cemani yang sudah kamu bawa kepada sang Kuncen serta kembang setaman. Ayam cemani itu nanti akan kamu makan hidup-hidup serta darahnya akan dilumuri ke seluruh tubuhmu. Oh ya, ini adalah sebuah tanda jika kamu menyerahkan tubuhmu kepada pangeran penguasa kegelapan atau iblis, dan kembang setan yang kamu bawa akan dipergunakan untuk ritual pemanggilan pangeran kegelapan itu. Jika si pangeran kegelapan berkenan untuk datang, maka kamu akan kesurupan sambil memakan ayam cemani itu hidup-hidup dan sambil melumuri tubuhmu dengan darah ayam tersebut. Jika sang pangeran kegelapan tidak berkenan, maka kembang setaman yang sudah kamu bawa akan terhempaskan oleh angin. Sampai di sini, apakah kamu paham Ajeng? Jika kamu tidak yakin, lebih baik hentikan ritual ini dari sekarang karena taruhannya adalah nyawa." Jelas ucapan si dukun yang hanya diberi anggukan oleh Kuncen. Ajeng menghela napas. Dalam hatinya ada sedikit rasa ragu dan takut yang ia tahan sedari tadi. "Gue udah sampai di sini dan gue selangkah pun gak boleh mundur," gumamnya dalam hati melawan rasa ragu sekaligus rasa takutnya. "Baik, silakan dimulai ritual ini." "Saya sudah tidak ragu lagi," jawab Ajeng pasti. Si Kuncen kemudian membuat gambar lingkaran besar dengan gambar bintang di tengahnya atau pola pentagram, dan Ajeng diminta untuk merebahkan badannya di atas gambar pola tersebut. Bunga setaman itu ditaburi di sekelilingnya.
Dan si Kuncen duduk bersila di hadapan Ajeng sambil mulutnya berkomat-kamit membaca mantra, serta tangan kanannya mengangkat tinggi-tinggi tengkorak kambing itu. Seketika tubuh Ajeng bergetar dan bergerak tidak karuan. Ajeng merasa bahwa ada sesuatu yang ingin menguasai dirinya. Dan semua semakin tidak terkendali saat Ajeng mulai kehilangan kesadaran. Menurut kesaksian Ajeng, jiwanya tertarik keluar dari tubuh, serta ia pun melihat jika tubuhnya Ajeng yang kesurupan meronta-ronta menggerakkan gigi-gigi dan langsung menyantap dengan buas ayam cemani yang ada di depan matanya. Ayam hitam itu menggelepar di tangan Ajeng ketika ia tidak sadarkan diri. Dan darah ayam yang berlumuran berlangsung Ajeng oleskan ke seluruh tubuh sambil bergerak-gerak menari meliukkan tubuhnya menyerupai ular. Setelah habis ayam cemani itu disantap hidup-hidup, Ajeng yang asli tersadar kembali ke dalam tubuhnya. Ia langsung merasa mual yang amat sangat dan jijik karena di mulut Ajeng masih dipenuhi oleh darah serta bulu ayam yang belum tertelan. Selamat Ajeng, kamu sudah diterima oleh sang pangeran kegelapan, teriak si Kuncen sambil menaikkan kedua tangannya ke atas. Ajeng, kini saatnya kamu bilas tubuhmu di sumur tua itu. Setelah kamu membersihkan tubuhmu yang dipenuhi oleh darah ayam, pakailah kain putih ini dan rebahkan tubuhmu di pendopo yang tak jauh dari sumur tua. Perintah si Kuncen yang hanya memberikan isyarat jari telunjuknya ke arah barat kepada Ajeng. Tanpa banyak bertanya, Ajeng kemudian bangkit berdiri mengambil kain putih di tangan si Kuncen dan lalu mengikuti komando dari si Kuncen menuju sumur tua. Di sumur tua yang gelap, Ajeng perlahan membasuh tubuhnya menggunakan gayung dari batok kelapa. Saat guyuran yang kedua kali, ia mencium adanya aroma wangi bunga kamboja dan melati yang sangat menyengat hidung Ajeng. Air dari sumur itu pun mengeluarkan bau wangi-wangian seperti rempah-rempah yang belum pernah ia cium sebelumnya. Sudah, cukup Ajeng. Kini cepatlah pakailah kain putih itu dan lilitkanlah di tubuhmu. Suara si Kuncen mengagetkan Ajeng. Ajeng kemudian bergegas berjalan menuju pendopo yang ia lihat sangat bagus sekali dan ada cahaya obor remang-remang di keempat pilarnya. Ajeng sempat bertanya-tanya dalam hati. Aneh rasanya kalau ada pendopo dengan pencahayaan obor di tengah-tengah pulau terpencil ini. Lagi pula sedari tadi gue jalan seperti gak nemuin adanya bangunan lain selain pohon-pohon rindang, gumamnya dalam hati. Namun karena Ajeng sudah kepalang basa melakukan ritual sejauh ini, Ajeng tak mau banyak peduli dengan hal-hal yang di luar nalarnya. Ketika Ajeng mendekati pendopo, terlihatlah seorang pria yang sangat tampan. Perawakannya terlihat tegap, gagah, perkasa. Wajahnya menyerupai lelaki metroseksual ala artis Hollywood. Lelaki itu tersenyum lembut kepada Ajeng dan dengan penuh kasih sayang, ia mengangkat tubuh mungil Ajeng masuk ke dalam pendopo. Di dalam pendopo, Ajeng merasakan hasrat seksual yang luar biasa. Ia dan lelaki itu sangat berpagutan, bercumbu, serta puncaknya mereka pun sampai bersetubuh berkali-kali. Setelah nafsu birahinya terpuaskan, Ajeng seperti tersadar dari mimpi. Bangunan pendopo yang bagus itu kini berubah bentuk menjadi sebuah gundukan tanah makam kuburan. Tak ada lagi pencahayaan redup obor yang menambah suasana syahdu malam itu. Dan ternyata Ajeng baru sadar jika kain putih yang ia kenakan adalah kain kafan bekas mayat, karena kain itu sudah tidak terlihat putih bersih dan wangi, melainkan dipenuhi oleh kotoran tanah, bau busuk, serta masih ada beberapa belatung yang merayap di kulit mulus Ajeng. Ajeng melihat ke sekelilingnya. Tidak ia temui lagi laki-laki tampan yang sudah puas bersetubuh dengannya. Dengan penuh rasa panik, Ajeng berteriak memanggil si Kuncen dan dukunnya agar segera menemui Ajeng. Teriakan keras Ajeng berhasil membuat mereka berdua muncul dari pekatnya gelap malam. Si Kuncen langsung meminta Ajeng untuk menggali makam yang ia tiduri tadi dengan hanya menggunakan mulut Ajeng. Ajeng menahan rasa jijiknya karena mau tidak mau ia harus menggali tanah kuburan dengan mulutnya. Karena itu adalah sebuah persyaratan terakhir yang harus Ajeng lakukan.
Setelah ia 2 kali menyuap tanah kuburan yang ada di hadapannya, Ajeng merasa ada sesuatu yang terang menyala-nyala. Dan itu adalah batu bulat berwarna merah delima. Nah, itu dia Ajeng. Segera kamu harus menelan batu mustika itu ke dalam tubuhmu. Niscaya aura kecantikanmu akan terus terpancar. Kamu akan mendapatkan pelanggan lelaki hidung belang, serta semua ucapanmu akan mereka turuti, Ajeng. Ucap si Kuncen sambil tertawa-tawa. Dengan cepat, Ajeng langsung melahap batu mustika merah. Dan ia merasakan tubuhnya kembali bergetar hebat, terutama, di daerah kemaluan dan di dahi. Ajeng tersenyum puas penuh kesenangan. Ia merasa ritual dan perjuangannya yang akan ia lakukan tidak sia-sia. Setelah semua ritual selesai, Ajeng membuang semua pakaian yang bercampur dengan darah ayam ke lautan, berikut dengan kain kafan bekas mayit yang ia lilitkan ke tubuhnya. Beruntunglah Ajeng masih membawa baju salin, sehingga ia tidak sampai bertelanjang saat pulang ke apartemennya. Keesokan harinya, Ajeng mencoba kesaktian dari hasil ritualnya di Kepulauan Seribu. Dan ternyata benar, ritual itu membuat Ajeng semakin dicari para lelaki hidung belang. Dalam semalam, Ajeng bisa meraup pundi-pundi uang, bahkan sampai belasan juta banyaknya. Sontak saja, para pesaing Ajeng tak henti-henti mencibir Ajeng karena sudah berkali-kali tidur dengan lelaki pria hidung belang. Ada yang mengumpat Ajeng, ada pula yang sampai mendoakan Ajeng terkena penyakit kelamin. Ajeng sama sekali tidak peduli dengan omongan mereka. Bahkan Ajeng menantang mereka satu persatu untuk adu pamor di kancah dunia hitam prostitusi. Lo mau ngelawan gue ya? Kalau dukun lo sebatas dukun beranak ya gak akan mempan lah ilmunya nempel di badan gue. Sadar diri lo tuh burik. Dan ilmu dukun lo aja gak ada setai bukunya dukun gue. Cela Ajeng kepada salah seorang PSK yang sebut saja namanya Dinar. Dinar yang murka dan menyimpan dendam pada Ajeng. Ia berusaha menyelakai Ajeng dengan berbagai macam cara. Karena tidak ada satupun yang berhasil, Dinar sampai nekat pergi ke salah seorang orang pintar di daerah Jawa Timur yang terkenal dengan istilah kampung santet. Di sana Dinar meminta santet yang paling ampuh, yaitu santet Banaspati kepada Ajeng. Dengan negosiasi perjanjian, akhirnya si dukun pun mengirimkan guna-guna Banaspati. Lagi dan lagi, Ajeng bisa merasakan ada sesuatu yang akan mengancam dirinya. Jenglot kepunyaan Ajeng serta mustika yang tertanam di tubuhnya menjadi sebuah pertanda alarm jika ada yang melemparkan guna-guna. Tiba saat malam, Ajeng mendengar ada bunyi ledakan menyerupai ledakan petasan di depan pintu kamarnya dan suara geraman hewan buas. Saat Ajeng keluar kamar, ia melihat sosok Jenglot dan kodam mustika merah yang ia makan berwujud lelaki tampan itu muncul menghadang bola api Banaspati. Dengan sigap, jelmaan Jenglot serta si kodam saling menangkis serangan bola api sampai pada akhirnya bola api itu menghilang yang lalu diikuti kedua sosok penjaga Ajeng. Handphone Ajeng berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan dari Mbak Dukun. Ajeng, rupa-rupanya ada yang berani menantangmu. Sekarang serahkan dia pada Mbah saja. Mbah tahu ciri-ciri orang yang berani mengirimkan guna-guna itu. Si Mbak Dukun kemudian menjelaskan ciri-ciri orang tersebut yang mana menurut Ajeng itu adalah Dinar, pesaing beratnya. Mbah, tolong si Dinar jangan sampai dikasih napas lagi. Tapi tunggu dulu, saya mau Dinar sujud di kaki saya memohon ampun, Mbah, pinta Ajeng kepada si dukun. Baiklah, Mbah akan mencoba kekuatan kodam dari mustika merah yang ada di tubuhmu. Biar nanti dia yang akan mengerjai Dinar, jawab si Mbah Dukun dan lalu mengakhiri pembicaraan singkat telepon. Setelah kejadian itu, 3 hari berturut-turut Ajeng mencari Dinar di tempatnya berjualan. Mendoan hangat, namun tak nampak ada Dinar di sana. Ajeng kemudian diberitahu oleh Ratu teman dari Dinar jika Dinar masuk rumah sakit. Ratu tak memberitahu kepada Ajeng Dinar ini sakit apa. Hanya saja Ratu memberikan info di mana Dinar dirawat.
Setibanya di rumah sakit, Dinar terkejut saat ia tahu Ajeng menjenguknya. Dinar yang sudah merasa kalah dari Ajeng berkali-kali memohon ampun sesuai dengan apa yang Ajeng harapkan. Di sisi lain, Ajeng merasa iba dengan kondisi Dinar yang tergeletak lemah. Dinar mengakui semua perbuatannya telah mengirimkan Banaspati kepada Ajeng. Namun Banaspati itu berbalik menyerang Dinar beserta si dukun yang berada di Jawa Timur. Si dukun pegangannya Dinar langsung mendadak meninggal dengan mulut yang mengeluarkan darah hitam. Sedangkan Dinar, ia bermimpi ditemui oleh pria yang berkepala kambing mengejar-ngejarnya dan sekaligus memperkosa Dinar. Setelah terbangun dari mimpi itu, tiba-tiba ada cairan berbau busuk dari kemaluan Dinar dan sakit yang luar biasa di seputar kemaluan Dinar. Dinar mengiba kepada Ajeng untuk segera ia menyembuhkannya. Namun Ajeng sendiri tidak paham bagaimana cara mengobati penyakit yang dialami Dinar. Akhirnya Ajeng mengajak Mbah Dukun kepercayaannya untuk membantu penyembuhan Dinar. Sang dukun menjelaskan, jika kodam mustika merah hasil dari ritual iblis Kepulauan Seribu akan berbuat brutal jika situannya diganggu atau sedang dalam keadaan terdesak. Mustika itu sendiri melambangkan kepuasan, hawa nafsu, dan gairah seksual untuk menarik pelanggan di dunia prostitusi. Kodam itu pun bisa membunuh selayaknya jenglot yang menghisap darah. Namun dengan cara yang sangat mengerikan, yaitu merusak kemaluan sampai dengan mati perlahan. Akhir cerita, Dinar dibawa ke Kepulauan Seribu oleh Ajeng, si dukun dan juga Mr. X untuk segera diobati dan dijalankan ritual pembersihan kepada kemaluannya agar tidak semakin membusuk. Setelah Dinar pulih, Dinar sudah tidak pernah menampakkan diri lagi di hadapan Ajeng ataupun masih bekerja di tempat yang sama dengan Ajeng. Dan karena desas-desus berita Dinar, nama Ajeng semakin melejit dan tidak ada satupun yang berani menghadang langkah Ajeng dalam perburuannya mencari laki-laki hidung belang. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari ritual iblis. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita kali ini ya. Oke teman-teman, aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.